Sen. Lanjut. Buku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan terutama sekali marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita bersama sehingga kita telah dapat berkumpul di sekolah kita di kelas 3 untuk melaksanakan aksi nyata dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh saya Nadia, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Payakumbuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 20 Payakumbuh, yang sama-sama kami hormati Ibu-ibu guru di SD Negeri 20 Payakumbuh yang telah meluangkan waktunya dalam kesibukannya untuk kegiatan diseminasi ini. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kami ucapkan. Baiklah Bapak Ibu-ibu, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu pembukaan dari saya. Acara selanjutnya yaitu kita minta arahan, bimbingan dan masukan terlebih dahulu dari Ibu Kepala Sekolah. Pada Ibu Sri Herawati SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi. Pada saat ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang merupakan aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh CGP kita, yaitu Ibu Mardiah MPD, yaitu aksi nyata tentang disiplin positif. Kemudian salawat beserta salam tak bosan-bosannya kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana kita rasakan saat ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Mardiah selaku CGP Kota Payakumbuh angkatan 11 yang alhamdulillah kebetulan guru kita di SD 20 Payakumbuh. Kemudian seterusnya rekan-rekan guru, karyawan dan karyawati SD Negeri 20 Payakumbuh. Pada hari ini seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya kita kegiatan dalam aksi nyata, yaitu berupa kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini apa-apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Mardiah bisa menambah ilmu bagi kita semua dan juga bisa kita terapkan nanti di sekolah kita, sehingga sekolah kita kedepannya akan lebih baik. Dan mudah-mudahan dari guru-guru yang ada sekarang sekitar 8 orang, ada 7 yang tinggal yang belum mengikuti jejak Ibu Mardiah. Mudah-mudahan nanti yang 7 insya Allah walaupun tidak semuanya bisa menjadi CGP juga seperti Ibu Mardiah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sedikit yang bisa Ibu sampaikan. Bagaimana kegiatan berikutnya kita serahkan sepenuhnya nanti kepada Ibu Mardiah. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada
kegiatan diseminasi ini. Bapak Ibu, Ibu-ibu ya sini semuanya. Ibu-ibu, semangat pagi. Pagi. Kami mau pakai tangan. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan siang hari, tetapi semangat kita tetap pagi ya Bu Suci ya. Oke. Baiklah Ibu, berdirinya saya di sini bukan berarti saya lebih baik atau lebih mengetahui banyak ilmu daripada ibu-ibu, juga bukan bermaksud menggurui ibu-ibu semua, tapi di sini bagaimana kita berbagi dan saling berkolaborasi untuk menyampaikan sesuatu yang baru mungkin di dunia pendidikan ini. Baik ibu-ibu, sebelum kita masuk kegiatan pemaparan materi, kita ice breaking dulu ya. Setuju? Oke, mohon ibu-ibu berdiri supaya ice breaking kita lebih seru. Kita mulai ya, yang semangat.
Oke. Nah, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini, SD Negeri 20 Payakumbuh. Nah, kembali kita mengingat filosofi pendidikan nasional menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Samtulodo, Ingmadia Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Di depan menjadi tauladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mencapainya. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi peran kita sebagai guru adalah sebagai penuntun. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Nah, kita diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Peran pendidik dianalogikan seperti seorang petani. Petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi itu. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi. Padi tetaplah padi. Padi tidak bisa menjadi jagung atau menjadi tanaman lain. Begitu juga dengan siswa kita, Ibu-ibu. Tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam anak, karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwanya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun. Bagaimana cara guru menuntun akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya anak-anak itu. Ki Hajar Dewantara mengatakan dalam hal mendidik, sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Untuk mencapai hal itu, maka dapat berpedoman pada trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Samtulodo, Ingmadia Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Trilogi ini jika dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran Among akan berdampak luar biasa pada perkembangan siswa atau siswi dalam pendidikannya. Sistem Among memiliki pengertian menjaga, membina, mendidik anak dengan kasih sayang. Selain itu, pendidik juga harus memahami bahwa karakteristik siswa adalah bermain, mengungkapkan rasa, dan bebas atau merdeka. Ketika guru memahami karakteristik siswa, maka itu akan menolong guru untuk menuntun anak didik dengan baik pula. Dasar pendidikan akan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Nah, dalam konsep utama modul budaya positif, yaitu modul yang telah kami selesaikan, ada beberapa hal yang dipelajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Itu poin-poin yang ada dalam modul budaya positif.
kontrol? Menurut Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dalam stimulus respon dan teori kontrol itu ada perbedaan. Stimulus respon ini adalah paradigma lama, sedangkan teori kontrol ini adalah paradigma baru. Nah, dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita membujuk saat gagal, jadi dipaksa. Kemudian modal berpikir menang atau kalah, itu masih paradigma lama. Sedangkan dalam teori kontrol itu sangat berbeda, Ibu. Coba lihat di sini bahwa dalam teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku pasti memiliki tujuan. Dan hanya kita atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada dalam paradigma baru ini menang kalah lagi, tapi semuanya menang-menang. Dilanjutkan dalam motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Nah, motivasi ini dibagi 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ada motivasi yang dilakukan murid disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik karena dia takut dihukum. Kemudian motivasi yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Sama halnya dengan takut mendapat hukuman, sama halnya dengan atau menginginkan imbalan atau penghargaan. Itu sama-sama motivasi dari luar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi dari dalam dirinya karena dia sadar. Berarti itu adalah motivasi dari dalam dirinya. Nah, menurut ibu-ibu di sini, mana motivasi yang sebaiknya kita terapkan bagi sekolah kita ini? Yang ketiga. Oke, saya sepakat juga bahwa murid melakukan disiplin atau kita guru melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dalam diri kita yang merupakan nilai intrinsik, motivasi intrinsik. Pembelajaran dengan paradigma baru tentunya mengacu pada pembelajaran profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke dalam disiplin positif ini, saya mau bertanya dulu sejauh mana ibu-ibu mengenal atau mendengar disiplin positif. Siapa yang bisa
Nah, terima kasih Bu Maria. Baiklah, saya akan memberikan pandangan saya sedikit tentang disiplin positif yang saya ketahui bahwa disiplin positif ini adalah disiplin yang timbul dari dalam diri seseorang tanpa dia takut ada ancaman atau penghargaan. Jadi memang dari dalam dirinya dia timbul kesadaran. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mayang. Benar ya Bu Mayang bahwa disiplin positif itu berasal dari diri, bukan karena takut diancam atau karena mengharapkan penghargaan. Ada lain yang mau menambahkan bagaimana disiplin positif itu? Boleh? Apa yang mau menambahkan? Bu Yola silakan. Samanya seperti apa? Di atas kesempatannya, kemudian baiklah saya akan sedikit menambahkan secara garis besar sama seperti yang dibilang oleh Bu Mayang tadi. Disiplin adalah salah satu upaya untuk mencapai suatu tujuan itu sama dengan targetnya. Maksudnya itu pas dengan yang ditargetkan. Seperti tepat waktu atau di awal waktu. Kemudian kenapa dia jadi positif? Karena tidak ada gagal ketakutan dan imbalan tadi, memang benar-benar itu datang dari dalam dirinya sendiri. Jadi tanpa ada imbalan dan ancaman pun tetap disiplin itu. Terima kasih. Ya, saya setuju juga dengan Bu Yola bahwa dalam disiplin itu ada tujuan kita, ada aturannya, tapi kita mentaati peraturan ini bukan karena ada maunya, gitu ya Bu Yola. Nah, kita bahas dulu disiplin positif. Dalam modul yang kami pelajari, dalam kita sehari-hari kita cenderung bahwa makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya peraturan-peraturan itu terasa tidak nyaman, menghukum, atau harus dipatuhi. Lalu sebenarnya bagaimana disiplin positif itu? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik budaya ekstrinsik. Nah, budaya positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Apakah kita sudah menerapkan disiplin seperti itu selama ini, Ibu-ibu? Sudah mulai ya, tapi kita masih memberikan hukuman. Kadang-kadang ibu yang masih anak-anak itu merasa itu merupakan suatu keharusan atau kepatuhan. Nah, di sini ada dua konsep disiplin, di mana konsep disiplin dengan identitas gagal itu yaitu hukuman dan penghargaan. Kalau kita masih menggunakan hukuman dan penghargaan, itu masih tergolong pada konsep disiplin dengan identitas gagal. Di mana dalam hukuman ini ada efek menyakitkan, ada rasa tidak nyaman, murid menjadi takut, kesannya memaksa, kemudian menimbulkan atau mengakibatkan murid menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum tadi. Kemudian murid juga menjadi merasa rendah diri karena hukuman yang kita berikan dalam penegakan disiplin. Atau sebaliknya, kita memberikan penghargaan. Apa pengaruhnya? Ada pengaruh jangka pendek dan ada jangka panjang. Kemudian penghargaan ini kurang efektif karena kita harus menyediakan penghargaan-penghargaan terus-menerus jadinya. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri, di mana anak-anak yang tidak mendapat penghargaan bagaimana? Kemudian mematikan kreativitas, mereka hanya kreatif bila diberi penghargaan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Begitu juga merampas hak menghargai dirinya.
Jadi karena mengharapkan penghargaan, jadi kesannya merampas hak menghargai dirinya. Misalnya hanya ranking 1 kognitif saja yang kita nilai, sementara anak dengan tidak dapat ranking mungkin mereka di bidang lain mungkin, tapi tidak kita lupa kita memberi penghargaan. Akhirnya merampas hak menghargai diri. Jangan hanya perankingan tadi saja yang kita beri nilai, tetapi siswa dengan ada kemampuan lain juga kita hargai. Tentunya tidak semua bisa kita beri dengan penghargaan. Nah, konsep disiplin yang kedua yaitu dengan identitas sukses. Nah, inilah yang kita maksud disiplin yang sukses. Bagaimana itu? Dalam disiplin dengan identitas sukses ada 2 jenis, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, kita bahas konsekuensi. Konsekuensi ini merupakan penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Masih menggunakan stimulus respon atau paradigma lama. Kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena dia sibuk untuk konsekuensinya yang telah dia buat. Kemudian lanjut restitusi. Ini yang kami pelajari dalam modul 1.4 tentang restitusi, di mana murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Masih dalam restitusi, teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol, bukan orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini dia tadi konsep disiplin dengan pendekatan restitusi yang kami pelajari di modul 1.4, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka berhak memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita berikan dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Bagaimana ciri-ciri restitusi ini? 1, coba minta tolong Bu Yola bacakan 1. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, kesalahannya ini ditebus dengan lari 10 kali lapangan, bukan seperti itu dalam restitusi, tetapi belajar dari kesalahannya. Yang kedua boleh Bu Yola? Memperbaiki hubungan. Ya, dalam restitusi itu kita memperbaiki hubungan. Lanjut. Tawaran bukan paksaan. Ya, kita memberikan tawaran-tawaran bagaimana bagusnya, bukan paksaan, bukan dari kita datangnya. Kemudian, Menuntut untuk melihat ke dalam diri. ya, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Lanjut Ibu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, menjadi kebutuhan dasar atau alasan yang mendasari tindakannya. Karena setiap orang pasti mempunyai alasan melakukan sesuatu. Bu? Fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, fokus pada karakternya, bukan tindakan yang dia buat ini. Terakhir, Menguatkan atau fokus pada solusi. ya, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi bukan masalahnya itu yang kita perpanjang, tapi solusinya yang datang dari dalam dirinya. Kemudian kita lihat perbedaan. Dalam contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Sering kita temui ini Ibu? Nah, kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas selama 10 menit. Kamu tidak buat PR, silakan berdiri di depan 10 menit. Itu hukuman. Atau guru marah dan murid menjadi takut, itu berarti hukuman. Nah, sifatnya hukuman itu pasti mendadak. Tahu anak nak buat PR, langsung berdiri. Itu sifatnya hukuman. Lalu konsekuensi bagaimana? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan
dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kamu tidak buat PR Farel, berarti kamu jam istirahat nanti harus mengerjakan PR. Konsekuensinya kamu mengerjakan 3 kali lipat nanti pulang sekolah. Itu merupakan konsekuensi. Nah, dalam konsekuensi itu sifatnya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Karena ada konsekuensinya, karena kamu nak buat PR, tentu kamu selesaikan nanti di jam istirahat atau pulang sekolah. Sedangkan dalam restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian adanya keadilan tanpa keterpaksaan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini tindakan guru, mari kita kelompokkan sama-sama. Hukumankah dia atau konsekuensi? Ya, oke, siap-siap. Apakah tindakan guru ini termasuk hukuman dia atau termasuk konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena siswa itu terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Lanjut. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, diganti. Oke, bagus, good. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dibersihkan karena tersenggol. Oke, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, sudah kita jawab ya. Nah, menurut teori dalam modul 1.4, nah hukuman ini yang termasuk hukuman adalah, ya tadi ini betul, terlambat itu hukuman. Lari lapangan basket karena lapangan basket 2 kali terlambat hukuman. Push up hukuman. Mengganti kertas tugas teman konsekuensi. Air tumpah di lap konsekuensi. Tidak mengenakan sepatu itu hukuman, dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena jam dalam pelajaran PJOK. Iya. Oke, boleh. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut, kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Ibu-ibu di sini sudah menyusun keyakinan kelas pastinya semuanya ya? Oke, baik ibu-ibu, saya mau tanya dulu di sini. Apa tujuan ibu-ibu menyusun keyakinan kelas di kelasnya? Siapa bisa? Oke, terima kasih Bu Dona, silakan. Apa tujuannya menyusun keyakinan kelas? Terima kasih atas waktunya Bu Nadia. Di sini kami sudah membuat keyakinan kelas. Tujuannya agar anak-anak terbiasa untuk hidup tertib, hidup disiplin, dan mengetahui apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak, membiasakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dona. Kemudian saya mau tahu lagi ibu-ibu, dalam menyusun keyakinan kelas bagaimana prosesnya? Siapa yang bisa menceritakan proses terbentuknya keyakinan kelas di kelasnya? Siapa bisa? Bu ya bisa? Oke. Bu Nadia.
Keyakinan kelas ini disusun berdasarkan dari hasil diskusi kelas bersama. Terus Nanti pendapat-pendapat dari siswa ditambah dari pendapat guru disatukan akhirnya menjadi sebuah keyakinan kelas. iya, luar biasa. Mantap sekali guru-guru SD 20 itu ternyata ya sudah melahirkan keyakinan kelas dari siswa-siswanya secara diskusi. Baik ibu-ibu, kembali kita membahas keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendara roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan pada saat ini? Karena itu suatu kewajiban yang datangnya dari, kalau pakai helm, peraturan berarti ada sanksinya. Tuh, kalau nggak pakai helm ada sanksinya. Berarti masih dari luar kayak kita kalau peraturan itu, bukan dari dalam diri kita. Begitu juga peraturan menggunakan masker. Berarti masih dari pemerintahnya yang menganjurkan kita pakai masker, bukan kesadaran kita akan kesehatan kita. Nah, peraturan itu berupa aturan yang disepakati di kelas dan mungkin bersifat satu arah saja. Seperti aturan pakai helm tadi misalnya. Peraturan ini disepakati di kelas yang kita dulu buat, langsung kita print, kita pajang di kelas. Itu merupakan bersifat satu arah saja. Sementara keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan singkat yang diyakini bahwa membawa kebaikan pada warga kelas. Kemudian keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi seseorang atau siswa itu lebih tergerak, bersemangat jika ia menjalankan keyakinan kesepakatan yang telah dia buat dibandingkan peraturan yang tertulis tanpa makna, tidak tahu dia maknanya. Nah, ini dia peraturan. Peraturan dan keyakinan kelas, apa sih bedanya? Coba kita bantu Bu Yola lagi. Bagaimana peraturan Bu Yola? Contohnya? Di dalam kelas. Contohnya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, ini contoh peraturan kelas. Lanjut. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, Hadir di sekolah sebelum 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Lanjut Bu Suci. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Lanjut. dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba, Bu. Ya. Bergantian atau menunggu giliran. Ya, peraturan kelas itu ya. Lanjut Maya. Gunakan masker. Gunakan masker. Itu peraturan, Bu ya. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Iya, jangan berlari di kelas atau koridor atau teras. Sementara, apa bedanya dengan keyakinan kelas? Ini Peraturan itu contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya tadi. Nah, itu biasanya peraturan kelas kan? Sedangkan keyakinan kelasnya adalah lebih sederhana, seperti tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti dilarang, masih menggunakan kata negatif. Kita ganti dengan menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dalam keyakinan kelas kita tulis dengan kata-kata menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Dilarangnya kita ganti dengan keselamatan atau menghargai orang lain. Karena ada nilai-nilai kebajikannya di sana. Keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya yaitu tentang kesehatan.
Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya itu menghormati orang lain atau bersabar. Bergantian itu berarti bersabar. Nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya. Kemudian kan gunakan masker, berarti ada nilai kesehatan dan keselamatan yang sana. Jadi seperti itu beda peraturan dengan keyakinan kelas. Ini contoh kegiatan membuat keyakinan di kelas 6. Guru bersama dengan siswa membuat keyakinan kelas. Terlihat guru berdiskusi tentang kesepakatan kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu, pertama diskusi. Yang kedua merumuskan kesepakatan menjadi keyakinan. Kalau sudah disepakati, kemudian diyakini bersama-sama di kelas itu. Kemudian keyakinan atau kesepakatan itu ditempel, menempel keyakinan kelas yang telah dibuat itu di kelas agar bisa dibaca oleh siswa kita terus-menerus. Ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas yang seperti yang telah kita buat selama ini dijelaskan di sini bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan tadi didetilkan, dilarang membuang sampah sembarangan, gitu. Tapi dalam keyakinan lebih abstrak dari peraturan, menjaga kebersihan, seperti itu. Kemudian berupa pernyataan universal, tidak terlalu spesifik tapi universal, misalnya bertanggung jawab di kelas itu, lebih universal. Kemudian dalam keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Nah ini ya ibu ya, jadi dilarang, tidak boleh, itu kita hindari kata-kata itu, tapi kita buat dalam bentuk kalimat yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan keyakinan itu sepanjang lebar, jadi susah anak untuk mengingatnya. Beberapa buah saja, 5 buah atau 6 buah dengan kalimat yang sederhana, tetapi mudah diingat oleh anak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah tentunya. Melibatkan semua warga kelas. Jadi bukan beberapa siswa saja, tapi semuanya. Begitu juga dengan warga sekolah jika itu keyakinan sekolah. Nah, kita lanjut 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam modul 1.4 ada 5 kebutuhan dasar manusia. Supaya bisa membacakan, bantu Mardia. Boleh Maya? 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya. 3. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. 5. Kesenangan, untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Nah, lanjut 5 posisi kontrol dalam restitusi. Dalam restitusi kita sebagai guru bisa menerangkan 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. 3 sebagai teman. 4 sebagai pemantau atau pengawas. 5 sebagai manajer. Nah, kita mau lihat di sini. Kita sebagai guru selama ini sudah berada dalam posisi yang mana? Sudah berada dalam posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau pengawas, atau sudah menjadi manajerkah kita? Ya, coba kita lihat. Nah, ini penghukum. Bagaimana penghukum itu? Bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Hukuman fisik, push up, lari, hukuman fisik, atau hukuman verbal, menghukum dengan kata-kata. Nah, dalam hukum ini kemungkinan murid akan marah dan dendam kepada kita. Nah, seperti
berlari 20 kali, kemudian push up 100 kali. Itu posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Bagaimana pembuat rasa bersalah itu? Ciri-cirinya pembuat rasa bersalah itu, guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Biasanya lebih bahaya pembuat rasa bersalah ini daripada penghukum, karena kita menggunakan kata-kata yang lembut, masuk ke dalam hati jantung saluraninya, langsung ditusuk ke dalam relung hatinya itu. Contohnya, ada anak terlambat. Farel terlambat. Terlambat bangun lagi. Iya. Aduh, bagaimana ini ya? Farel udah beberapa kali terlambat. Sini, jangan dulu di sini. Farel, kalau kamu terlambat lagi, pasti nanti ibu yang akan dulu. Pasti ibu nanti oleh kepala sekolah. Ibu pasti diturunkan naik pangkat. Anak kita merasa bersalah, meskipun dengan suara yang lembut, tapi kan merasa bersalah. Gara-gara saya ini, aduh, gimana ini kamu lagi. Ibu tak habis pikir dengan kamu. Ibu sangat kecewa dengan kamu, Farel. Itu penghukum, membuat rasa bersalah. Jadi suaranya lembut, masuk ke dalam jantung, tetapi kesannya membuat rasa bersalah kepada murid. Nah, ini posisi selanjutnya Ibu, sebagai teman, posisi sebagai teman. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendapat. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kemudian menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada murid kita yang terlambat. Bukakan pintu, kita pikir, "Hei, Farel terlambat lagi." "Ya, Bu." Nah, Farel, sudah terlambat lagi, nak. Kamu udah ganteng, baju udah bagus, nih sepatu udah bagus. Kan terlambat lagi, nak. Enggak. Nah, masuk. Ini ibu yang selamatkan absen kamu. Sudah lagi, nak. Lalu ibu seperti ini. Maksudnya dibawa bercanda sambil tertawa. Nah, besok terlambat lagi ya. Ada lagi bawakan nih ibu teh pucuk nanti ya. Tertawa-tawa. Bercanda-bercanda itu merupakan posisi teman. Nah, kemudian sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau. Bagaimana ciri-cirinya? Bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ada dasar peraturan-peraturan yang kita melakukan. Kemudian mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian menggunakan stiker atau klip catatan, daftar cek. Kemudian murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Misal ada anak yang tidak buat PR, misalnya Kalbi, silakan duduk, nak. Iya, Kalbi sudah berapa kali tidak membuat PR? Menurut catatan ibu, kita buka catatan kita. Sudah beberapa kali, sudah 5 kali kamu tidak membuat PR. Kalau terlambat sudah berapa kali, Kalbi? Ibu lihat daftarnya, 5 kamu lagi. Nah, kamu lihat kan? Nah, kita ada data, ada catatan, ada daftar cek kita, dan ada konsekuensinya. Berarti kalau kamu sudah 5 kali datang terlambat, 3 kali tidak membuat PR, berarti orang tua kamu harus sudah hadir besok ya. Ada konsekuensinya. Itu posisi kita sebagai guru, sebagai pemantau dalam menyelesaikan masalah. Nah, posisi yang terakhir, posisi manajer. Posisi manajer ini bukan berarti posisi yang tertinggi atau kepala sekolah saja. Kita sebagai guru juga bisa berada dalam posisi ini. Misalnya, guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu kalau kita sebagai manajer. Kemudian memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Kita bisa sebagai teman, sebagai pemantau. Itu dalam manajer. Kemudian murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Kemudian tugas manajer apa? Yang pertama, membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi manajer ini membimbing atau mengarahkan murid agar mau mengatur dirinya sendiri, bukan dari kita. Kemudian bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Setelah kita bimbing, dia kembali ke kelasnya, ke teman-temannya dengan perasaan yang lebih kuat atau percaya diri atau dalam memperbaiki kesalahannya itu. Tapi bukan dikucilkan nantinya dengan oleh temannya. Itu dalam posisi manajer. Nah, kita kira-kira sudah dalam posisi mana ibu-ibu? Posisi mana? Oke. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol dalam kasus siswa sering datang terlambat ke sekolah. Kalau dalam penghukum, itu kata-katanya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Itu menghukum. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, merasa anak itu kita buat bersalah, kalimatnya seperti ini. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Itu kita buat anak itu rasa bersalah. Kemudian dalam posisi teman, ayolah hidup yang disiplin, buat guru bangga ya. Kali ini tidak apa-apa, kali ini tidak apa-apa kamu salah, misalnya seperti itu. Dalam posisi teman. Kemudian dalam posisi pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya jika kamu melanggar? Nah, ada peraturannya, data-datanya, ada konsekuensinya. Kemudian posisi terakhir sebagai manajer. Apakah kalau kita posisi manajer, apa yang kita lakukan? Nah, seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu, nak? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Begitu kita menghadapi kasus siswa sering datang terlambat ke sekolah. Kita tanya apa kesalahannya. Kalau dia tahu, baru kita minta memperbaiki kesalahannya. Inisiatif dia bagaimana cara memperbaikinya. Nah, ini dia yang paling menarik, yaitu tahapan segitiga restitusi. Ini mungkin yang baru bagi kita semua, termasuk saya juga, yaitu memecahkan masalah atau permasalahan siswa dengan tahapan segitiga restitusi. Bagaimana itu segitiga restitusi? Nah, dalam segitiga restitusi, hal yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi maksudnya kita stabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Jangan langsung kita salahkan perilaku anak tersebut, tapi kita akui atau kita validasi bahwa semua perilaku pasti memiliki alasan. Karena pada dasarnya sifat manusia adalah tidak mau disalahkan. Oleh sebab itu, kesalahan itu bukan kita salahkan, tapi pasti ada alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi semua kita memiliki motivasi internal. Pasti ada motivasi dalam diri kita. Jadi ketika anak bersalah, kita ingatkan dia lagi dengan keyakinan kelasnya misalnya. Masih ingat anak dengan keyakinan kelas kita? Kita tanyakan hal itu ya. Kemudian kita simak sama-sama contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya coba terapkan di siswa yang terlambat. Kalau begitu masuk aja dulu.
dengan keyakinan sekolah kita untuk jam datang ke sekolah? Masih Bu, kita harus datang tepat waktu sebelum pukul 7.15. Iya ya, kita harus datang ke sekolah pukul 7.15. Nah sekarang sudah pukul 7.45. Berarti bagaimana dengan tindakan pidana ini? Ya, kita memang tidak lepas dari kesalahan. Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Teman-teman pidana yang lain juga pernah datang terlambat. Tapi di sini ibu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi kita sama-sama mencari solusi atas permasalahan kita ini. Bagaimana ke depannya agar permasalahan kita ini tidak terulang lagi. Kenapa tidak datang terlambat? Katanya kan alasannya. Oh begitu. Semoga ada pidana lekas sembuh ya. Dan tidak sakit lagi. Anaknya bisa menyiapkan sembuh. Nah, pidana masih ingat belum tidak dengan keyakinan kita tentang disiplin sekolah? Kita masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita tentang kedisiplinan? Ya, alhamdulillah ya, kita masih ingat tentang keyakinan kelas kita. Kalau begitu, Rigana ini adalah anak yang pintar, anak yang cerdas. Cita-cita Rigana nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Cita-cita yang bagus ya. Rigana, kalau kita menjadi dokter, tentu kita harus memulai dari sekarang untuk disiplin dan bisa melakukan kegiatan tepat waktu. Nah, kira-kira menurut Rigana apa kedepannya akan Rigana lakukan? Alhamdulillah, Rigana sudah tahu ya apa yang dilakukan ke depan untuk memperbaiki kesalahan yang kemarin. Ya Bu. Ya, itu saja ya Rigana. Terima kasih. Boleh kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Ya. Begitu kira-kira ya Ibu? Begitu Ibu-ibu kira-kira bagaimana menerapkan restitusi itu? Kita tanya dalam segitiga restitusi itu tadi ada 3 tahapan. Nah, boleh misalnya terlebih dahulu menanyakan keyakinan boleh, tidak harus menurut kemudian validasi tindakannya itu boleh di tengah misalnya di akhir. Jadi kita akui kesalahannya itu pasti dia ada alasan. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati dan kita minta konsekuensinya dari dia. Kalau terlambat bagaimana solusinya nanti? Itu datangnya dari anak tersebut dalam restitusi. Nah, Ibu-ibu, itu pemaparan materi saya dalam modul 1.4. Sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, kita peregangan terlebih dahulu. Kita kanan atas bawah ya. Bisa Ibu? Atas, bawah, sambil atas, bawah, depan, semuanya. Belakang, depan, belakang, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Udah bergerak juga bahu kita sedikit ya Ibu. Nah, dalam sesi tanya jawab ini Ibu bisa menanyakan beberapa hal terkait pemaparan materi tadi. Jika bisa saya jawab dengan semampunya, kalau tidak nanti kita tanyakan kepada Ibu Kepala Sekolah. Kebetulan Ibu Kepala Sekolah kita ini adalah salah satu kepala sekolah penggerak Kota Payakumbuh angkatan ketiga kita ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, silakan bagi yang mau bertanya tunjuk tangannya tinggi-tinggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Di sini saya sangat tertarik dengan restitusi segitiga restitusi tadi. Apakah bisa semua permasalahan murid-murid kita diselesaikan dengan segitiga restitusi itu? Terus misalnya bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang berat? Begitu saja. Ibu Nadia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saya jawab ya Ibu-ibu, izin untuk langsung menjawab. Apakah restitusi itu hanya semua masalah bisa dengan segitiga restitusi? Nah, hal ini juga kami tanyakan kemarin gubernur kepada instruktur kami yang nasional. Apakah semua permasalahan boleh dengan segitiga restitusi? Ternyata permasalahan-permasalahan ringan yang bisa kita lakukan dengan restitusi, segitiga restitusi ini menyelesaikannya. Sedangkan permasalahan-permasalahan besar seperti misalnya sudah ada kekerasan atau tindakan-tindakan anarkis, itu tidak bisa lagi menggunakan segitiga restitusi. Bisa menggunakan konsekuensi mungkin atau tindak lanjut yang lebih daripada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini untuk permasalahan-permasalahan sehari-hari yang kita anggap permasalahan yang kecil seperti terlambat datang sekolah, tidak membuat PR, tidak piket, atau menyebut nama orang tua, kasus-kasus ringan seperti itu Bu Dona. Sedangkan misalnya sudah melibatkan kasus yang lebih besar, misalnya meninju teman atau berkelahi, tawuran misalnya, itu melibatkan pihak-pihak lain gitu, tidak bisa lagi dengan segitiga restitusi. Begitu Bu Dona. Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya? Oke, boleh Bu Yola. Terima kasih atas kesempatannya Bu Mardia. Luar biasa sekali pemaparan telah disampaikan oleh Bu Mardia, membuka cakrawala kita sebagai seorang pendidik dalam menghadapi baiklah, saya akan bertanya bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal pada diri dan setiap murid, dan bagaimana upaya kita sebagai pendidik supaya disiplin positif itu bisa diterapkan secara keseluruhan. Jadi seluruh warga sekolah memang menerapkan disiplin positif tersebut. Terima kasih Bu Mardia. Pertanyaan yang bagus sekali dari Bu Yola ya. Bagaimana caranya agar semua kita itu bisa menerapkan disiplin positif ini secara berkelanjutan? Nah, tentu saja disiplin positif ini kita mulai dari diri kita sebagai pendidik dulu. Disiplin positif ini kita mulai dari dalam diri kita pendidik dulu tentunya. Yang mana nantinya apa-apa yang kita lakukan dengan sendirinya akan dicontoh, akan diteladani oleh murid kita. Bagaimana mungkin anak murid kita akan bisa datang tepat waktu jika kita sebagai guru belum bisa datang tepat waktu? Bagaimana murid kita itu nantinya bisa menghargai temannya jika tidak kita contohkan, atau buang sampah sembarangan? Kita sebagai guru bagaimana mencontohkan apabila ada sampah kita ambil, kita buang dengan sendirinya. Apabila hal itu kita lakukan, kita jadikan kebiasaan, maka seluruh warga sekolah sedikit demi sedikit akan tergerak ikut membudayakan disiplin positif ini. Begitu Bu Ella. Jadi dimulai dari diri kita, dari hal yang kecil-kecil dulu. Disiplin itu nanti lama-kelamaan dengan teladan, dengan contoh yang kita berikan, insya Allah warga sekolah juga akan lebih mudah kita arahkan. Misalnya murid kita, ibu saja datangnya cepat, jadi kita akan malu jadinya, akan memotivasi siswa kita secara tidak langsung jika kita memberikan contoh itu. Ibu kita sudah membuang sampah pada tempatnya. Kalau
ada sampah ibu kita sudah ambil kemudian buang di tong sampah. Anak akan mencontoh kita, meneladani hal-hal yang kita perbuat. Begitu. Dengan berangsur-angsur, jika semua sudah menerapkan dalam dirinya, menular, dan dilakukan dengan kegiatan pembiasaan tentunya secara berkesinambungan terus-menerus. Nah, pembiasaan inilah yang jadi patok, yang jadi kuncinya nanti. Kita jadikan diri kita teladan, dimulai dari kita, kemudian kita jadikan suatu pembiasaan disiplin positif ini. Begitu ibu-ibu. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Gimana jawabannya Bu Yola? Alhamdulillah. Bu Dona dengan segitiga restitusinya tadi, bagaimana? Sangat baik. Ya? Oke, alhamdulillah. Ibu-ibu masih ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak kita masuk sesi terakhir. Nah, ini kata-kata terakhir atau kata-kata penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, di akhir kegiatan ini ibu-ibu kita melakukan refleksi atas kegiatan yang telah kita lakukan. Apa yang telah saya pelajari hari ini? Apa yang akan saya lakukan untuk kedepannya? Jadi apa ilmu yang sudah kita dapat hari ini dan apa rencana yang akan kita lakukan ke depannya ya? Oke, saya akan Bagikan stiker, lalu ibu-ibu menempelnya di depan ya. boleh dapat dua seorang. Ini soal 1. Ya, ini yang kedua. Yang kuning yang 1 ya. Yang pink yang kedua. Pink yang soal 2. Kan banyak lagi ya. Boleh. 1 kuning, 2 pink. Nah, apa yang saya pelajari hari ini? Kalau sudah, boleh ditempel di depan. Nanti saya bacakan. Apa yang akan saya lakukan untuk ke depannya? Nah, boleh kalau mau tambah kertas? Ini sini. Oke, boleh ditempel. Refleksi kita 2 saja. Apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang akan saya lakukan untuk ke
depannya, rencana kita ke depannya bagaimana atas pemaparan materi tadi. Indahnya keberagaman. Yang kunyang ya. Samseli. Ya wala salah di politik itu kan dia orang apa namanya? Apa? Ayo. Oke, sudah. Ayo kita refleksi bersama ibu-ibu apa yang saya pelajari hari ini, yaitu disiplin positif. Disiplin positif. Saya mempelajari sebagai guru yang baik, hendaknya kita bisa mengkondisikan posisi sebagai guru yang dalam kategori manajer. Nah, setuju? Oke, kemudian saya memahami bahwa disiplin positif wajib diterapkan oleh seluruh warga sekolah, bukan murid saja. Setuju? Dan juga segitiga restitusi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di sekolah. Jadi mulai saat ini kita nanti sudah tahu segitiga restitusi ya ibu ya, kita terapkan nanti transfer. Kemudian posisi guru yang efektif adalah sebagai manajer bagi siswanya, sehingga siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Wow, luar biasa sekali. Kemudian yang saya pelajari yaitu tentang disiplin dan segitiga restitusi. Iya betul. Kemudian yang dipelajari tentang penerapan budaya positif di sekolah. Iya. Ini yang kedua, apa yang akan saya lakukan ke depannya? Saya penasaran nih, apa yang akan ibu-ibu lakukan? Pertama, akan disiplin positif untuk diri, berusaha menjadi lebih baik lagi ke depannya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Wow, luar biasa. Luar biasa. Kemudian ibu ini mencoba menerapkan segitiga restitusi nantinya karena dia penasaran. Kemudian apa yang akan saya lakukan? Menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, oke. Saya akan berusaha menjadi guru yang dalam kategori manajer. Oke, saya juga. Kemudian ini banyak nih rencananya. 1. Memulai perubahan positif dari dalam diri dulu. Kemudian memberikan keteladanan yang baik. Oke. Kemudian komitmen. Bagus, mantap. Ini yang di tangan saya akan mencoba menerapkan di kelas saya nanti apa yang telah dipelajari. Oke. Kemudian yang akan saya lakukan ke depannya menyelesaikan masalah-masalah ringan dengan segitiga restitusi. Baiklah ibu-ibu, sudah ada rencana ke depannya, betul? Semoga apa yang kita rencanakan, ilmu yang kita dapat hari ini dapat kita praktek baikkan di kelas kita nanti. Terima kasih ibu-ibu sudah bersedia hadir dalam diseminasi ini. Terima kasih banyak. Saya Martia, CGP Angkatan 11 Kota Payakumbuh. Berterima kasih banyak kepada ibu kepala sekolah dan rekan-rekan guru lainnya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata, salah sikap, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh kita